Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Aulia Karimah dengan NIM 20113060051. Hari ini saya ingin mempresentasikan laporan observasi upacara adat Nyai Ayun di suku Kutai dalam rangka memenuhi tugas ulangan akhir semester program studi Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Nurwatini MPD. Langsung saja. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari berbagai adat, tradisi, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Perbedaan yang beraneka ragam membuat Indonesia berdiri sebagai negara multikultural. Sikap kebinekaan masyarakat Indonesia juga ditujukan kepada suku Kutai dengan adat istiadat, tradisi, serta budaya yang dimilikinya. Adat istiadat yang dilakukan oleh suku Kutai diantaranya pada adat perkawinan, upacara melahirkan, dan upacara kematian. Zailani Idris mengidentifikasi berbagai budaya Islami dalam upacara suku Kutai, yaitu dalam adat perkawinan dikenal istilah bedatang, sorong tanda, sumahan, bahantam, atau betemat. Sedangkan dalam upacara kelahiran dilaksanakan upacara Nyai Ayun yang diiringi pembacaan diba atau berjanji yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad dalam bahasa Arab serta tepung tawar yang memercikkan air kembang. Dengan demikian, adat istiadat Kutai Pesisir lebih dekat dengan nuansa Islam. Saling terjadinya alkulturasi antar budaya dalam ritual keagamaan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana prosesi pelaksanaan upacara Nyai Ayun suku Kutai di Tenggarong. B. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam upacara Nyai Ayun suku Kutai di Tenggarong. 3. Bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut dalam pendidikan anak di lingkungan keluarga. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prosesi pelaksanaan upacara Nyai Ayun suku Kutai di Tenggarong. B. Untuk memaparkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam upacara Nyai Ayun suku Kutai di Tenggarong. C. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai tersebut dalam pendidikan anak di lingkungan keluarga. Bab 2. Landasan teori. Sejarah suku Kutai di Kalimantan Timur. Suku atau orang Kutai umumnya berdiam di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sebenarnya, pada zaman dulu orang Kutai juga tergolong ke dalam kelompok masyarakat Dayak. Diperkirakan masih satu asal dengan orang Tunjung. Pada masa sekarang, mereka dibedakan dengan orang-orang Dayak lain karena umumnya memeluk agama Islam. Orang Kutai berasal dari keturunan ras Proto-Melayu yang sampai ke Kalimantan Timur sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, mereka telah banyak mengalami pengaruh-pengaruh dari peradaban luar, seperti Hindu yang dibawa oleh pendatang dari Pulau Jawa, kemudian oleh Islam yang dibawa oleh pendatang dari suku Bugis. Masyarakat ini terdiri atas beberapa subsuku bangsa yang mereka sebut Puwa. Pada masa sekarang, orang Kutai umumnya memeluk agama Islam. Sisa-sisa agama Hindu masih terlibat dalam berbagai upacara daur hidup, misalnya upacara Nyai Ayun, pemberian nama bayi, pengobatan tradisional, dan lain-lain. B. Upacara adat Nyai Ayun di suku Kutai. Tradisi Nyai Ayun anak adalah kebiasaan lokal masyarakat Kalimantan. Tradisi Nyai Ayun anak medium yang digunakan oleh lazimnya kaum ibu untuk menidurkan anaknya yang masih bayi atau batita. Diwariskan dari generasi ke generasi sebagai hasil belajar dari kegiatan mengalami.
Seorang anak yang menjadi ibu baru akan mengadopsi cara ini setelah menerapkan bimbingan dan latihan dari ibunya yang melakukan hal sama kepadanya. Nai Ayun, anak di kalangan suku Kutai, Kalimantan, dilakoni sejak anak berusia hitungan hari. Bermula dari upacara adat Manggarani anak atau pemberian nama. Dalam seremoni tasmiyah atau akikah, dalam upacara adat Nai Ayun, anak atau upacara Nai Ayun dalam suku Kutai, anak yang telah menjalani prosesi pemberian nama akan dinaikkan ke dalam ayunan. Secara simbolis, upacara ini menyingkat jalan tradisi Nai Ayun, anak guna menidurkannya. Saat diayun, anak merasa nyaman karena limpahan kasih sayang orang tua. C. Prosesi upacara adat Nai Ayun. Dalam adat Kutai, ada beberapa prosesi pelaksanaan yang berkaitan dengan upacara Nai Ayun, yaitu pertama, pihak keluarga menyiapkan upacara kelahiran sesuai syariat Islam dan mengundang tetangga, keluarga serta kerabat yang turut membantu pelaksanaan upacara serta mengundang orang biasanya mengisi acara. Kedua, pihak keluarga mempersiapkan pelengkap upacara yang nantinya akan digunakan. Ketiga, sebagai pembukaan acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Keempat, setelah pembacaan doa, dimulailah acara pemberian nama atau tasmiyah oleh ustadz dengan membacakan doa serta bacaan-bacaan dengan meletakkan tangan kanan di atas kepala bayi. Kelima, setelah pemberian nama dan pembacaan doa, pemimpin acara mempersilahkan semua jamaah berdiri sambil melantunkan syair-syair. Dan pada saat itu pihak keluarga mempersilahkan untuk acara potong rambut bayi. Keenam, setelah acara potong rambut bayi yang diiringi dengan doa-doa yang juga dipimpin oleh ustadz yang ditunjuk untuk acara keagamaan, barulah bayi tersebut ditaruh di dalam ayunan dan diayun bergantian dan acara tersebut dinamakan Nai Ayun. Ketujuh, sebagai penutup acara, pihak keluarga menghamburkan beras kuning dan permen sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih. Dengan demikian, seluruh prosesi upacara Nai Ayun dalam budaya Kutai harus dipimpin oleh seseorang yang punya kemampuan serta keagamaan yang baik. Pelengkap upacara yang digunakan dalam acara yaitu kelapa muda kuning yang fungsinya untuk rambut bayi yang dipotong kemudian dimasukkan ke dalam kelapa supaya yang ada di badan jadi satu. Perlengkapan lainnya adalah gunting dan air tepung tawar atau berupa air putih yang dicampur dengan pupur putih. Fungsinya agar anak jauh dari bahaya, taat dengan orang tua, dan sayang dengan orang tua. Selain dari itu, dalam upacara juga disediakan ketan yang di atasnya ditaruh telur ayam rebus. Fungsinya untuk pengeras atau benteng supaya terhindar dari bahaya. Apa merah maknanya sebagai simbol cinta kepada Allah, Rasul, serta wali. Uang logam yang dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya, lalu diusapkan ke mata bayi supaya matanya jelas. Dengan demikian, alat-alat perlengkapan ini juga menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam upacara Nai Ayun dalam budaya Kutai. Berakhirlah presentasi saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.